Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Eti Mariati. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan ini terdapat pada bab 1 materi kelas 9. Laporan percobaan. Tentu kita sudah tidak asing lagi mendengar kata percobaan. Istilah lain dari kata percobaan yaitu kata eksperimen. Eksperimen itu untuk menguji atau membuktikan suatu teori ya. Tentunya kalian sudah pernah melakukan eksperimen atau percobaan pada mata pelajaran IPA. Misalnya kalian akan menguji atau membuktikan kandungan vitamin yang ada dalam buah semangka. Atau misalnya kalian akan membedah katak. Nah, di situ adalah eksperimen untuk menguji atau membuktikannya ya. Lalu laporan percobaan itu ada 3 cirinya. Yang pertama, fakta. Nah, fakta ini bersifat sesuai dengan kenyataan ya. Tidak boleh kita menuliskan yang tidak sebenarnya. Jadi fakta ini benar-benar sesuai dengan kenyataan. Nah, ketika kita mendengar kata fakta, tentu kita teringat kata opini. Nah, di dalam teks laporan percobaan itu kalimatnya harus kalimat yang fakta. Contohnya misalnya gini, terdapat kalimat dalam buah semangka terdapat kandungan vitamin C sekitar 8,1 mg. Nah, itu fakta atau opini? Nah, itu adalah opini. Kenapa disebut opini? Karena terdapat kata sekitar. Sekitar itu adalah hal yang tidak pasti, maka fakta itu bersifat pasti ya. Nah, fakta ini bersifat pasti. Yang kedua, lengkap. Tentu ketika kita setelah ingin menuliskan kegiatan laporan percobaan kita, tentu harus kita tulis dengan lengkap supaya tidak ada pertanyaan lagi atau supaya informasi yang kita tuliskan itu lengkap dan dibaca oleh pembaca ya. Yang ketiga adalah objektif. Nah, objektif ini adalah hal yang sebenarnya, jadi bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, biasanya ketika kita ingin melakukan eksperimen atau percobaan, kita mempunyai hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara ya. Jadi misalnya gini, apakah bakso yang kita makan mengandung boraks gitu ya. Nah, kita lakukan eksperimen atau percobaan ya dengan menguji kebenarannya apakah mengandung boraks atau tidak. Nah, di situ kalau misalkan sudah melakukan percobaan akan terlihat hasilnya, dan jika mengandung boraks itu kita tulis mengandung boraks, jika tidak ya tidak. Berarti itu hal yang objektif ya, yang bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, lalu apa sih pengertian lengkapnya tentang teks laporan percobaan? Nah, teks laporan percobaan itu adalah teks yang memaparkan bagaimana sebuah eksperimen atau percobaan dilakukan sesuai tujuan, berikut hasil percobaan dan kesimpulannya. Nah, tujuan percobaan itu ada 5. Yang pertama, melaporkan hasil percobaan. Yang kedua, mengidentifikasi. Yang ketiga, mendeskripsikan, jadi menuliskannya secara rinci. Yang keempat, memberi informasi. Yang kelima, memahami materi dengan melakukan percobaan. Nah, fungsi laporan percobaan ada 5 juga. Yang pertama, fungsinya itu sebagai informasi. Yang kedua, sebagai bukti. Yang ketiga, itu sebagai dokumentasi. Jadi kalau misalnya kita sayang banget nih kalau kita sudah melakukan percobaan tapi tidak kita simpan hasilnya. Nah, itu kita bisa dokumentasikan berupa file ya. Lalu pemecah masalah dan pertanggungjawaban kita terhadap orang yang memberikan tugas terhadap kita. Nah, yang terakhir adalah struktur teks laporan percobaan. Dalam teks pasti mempunyai struktur ya. Nah, di sini struktur teks laporan percobaan itu ada 2. Sebenarnya sih sama isinya, tapi yang utama itu hanya 2. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua uraian.
Nah, ketika kita jabarkan strukturnya itu ada judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil dan kesimpulan. Nah, biasanya judul itu dan tujuan masuk ke pernyataan umum ya. Nah, untuk uraiannya itu ada alat dan bahan, ada langkah-langkah, ada hasil dan ada simpulan. Jadi sama saja, tapi secara utamanya terdapat dua struktur ya. Oke, sampai di sini materi teks laporan percobaan. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang Bu Eti jelaskan bisa dimengerti. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.